dialami. Bang, bahas orang yang ngaku mirip almarhum Vidi Aldiano buat pansos. Astagfirullah. Itu Fit. Budaya panjat sosial atau pansos kini menjadi fenomena yang sering kita temui di media sosial. Demi mendapatkan banyak popularitas, banyak orang melakukan berbagai macam cara agar menjadi pusat perhatian. Nah, pada video kali ini kami akan menganalisis fenomena influencer dan budaya panjat sosial melalui perspektif etika dan filsafat komunikasi. Nah, sebelum kita menganalisis fenomena influencer dan panjat sosial di media sosial, kita harus mengetahui definisi influencer terlebih dahulu. Influencer adalah individu yang memiliki kemampuan mempengaruhi opini, perilaku, sikap, dan keputusan audiens melalui konten yang mereka buat dan bagikan di media sosial. Pengaruh tersebut diperoleh dari banyaknya pengikut, tingkat kepercayaan audiens, serta kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, di era media sosial saat ini, popularitas seringkali menjadi sesuatu yang sangat dicari oleh banyak orang. Salah satunya adalah budaya pansos atau panjat sosial yang semakin mudah untuk ditemukan. Pansos merupakan perilaku seseorang yang berusaha untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan publik dengan memanfaatkan popularitas orang lain atau menciptakan sensasi tertentu. Tujuannya adalah agar lebih dikenal, mendapatkan banyak pengikut, dan bahkan menjadi pusat perhatian. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, perilaku ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan menurunnya etika dalam berkomunikasi. Jadi, teman-teman, di era digital ini, marilah kita menjadi remaja yang menginspirasi, bukannya mencari sensasi. Nah, kita bisa melihat salah satu contoh analisis kasus nyata melalui fenomena yang belakangan ini sering lewat di FYP TikTok kita, teman-teman, yaitu interaksi seputar konten kreator bernama Putri Padang atau dikenal dengan Iput. Dalam dinamika tersebut, terlihat jelas bagaimana temannya memanfaatkan situasi serta popularitas besar yang dimiliki Putri Padang demi keuntungan pribadi. Tindakan temannya yang sengaja membuat konten dengan menempel pada figur Putri Padang ini menjadi contoh nyata dari perilaku panjat sosial atau pansos, di mana kedekatan personal dieksploitasi sebagai strategi instan untuk memancing algoritma, menaikkan engagement, dan mencuri perhatian publik demi mendongkrak popularitas akunnya sendiri. Secara ontologis, fenomena influencer dan budaya pansos menunjukkan kebutuhan manusia akan eksistensis dan pengakuan sosial. Media sosial menjadi ruang baru tempat individu membangun identitas dan citra diri. Melalui berbagai platform digital, seseorang dapat menampilkan dirinya kepada publik, memperoleh perhatian, serta membangun reputasi yang diinginkan. Dari perspektif epistemologi, pengetahuan masyarakat mengenai influencer dan budaya pansos diperoleh melalui media sosial, algoritma digital, serta interaksi antar pengguna yang berlangsung secara terus-menerus. Informasi yang sering muncul di beranda akan lebih mudah diterima dan ditangkap sebagai sesuatu yang penting atau benar. Melalui proses melihat, membaca, menonton, dan berbagi konten setiap hari, masyarakat membentuk pemahaman serta penilaian mereka terhadap fenomena influencer dan budaya pansos. Jadi, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sumber utama pembentukan pengetahuan dan cara pandang masyarakat di era digital. Fenomena ini memiliki nilai positif seperti membuka peluang ekonomi, promosi, dan edukasi. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti budaya validasi sosial, pencitraan berlebihan, dan perilaku konsumtif. Dalam konteks aksiologi, hal ini menunjukkan bahwa nilai dari media sosial sangat bergantung pada cara individu menggunakannya. Karena di satu sisi dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk pengembangan diri dan masyarakat. Dari sudut pandang etika komunikasi, setiap pengguna media sosial termasuk influencer harus mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain.
Popularitas seharusnya diperoleh melalui karya dan konten yang positif, bukan dengan mencari sensasi atau memanfaatkan orang lain demi viral. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial secara bijak agar dapat memberikan manfaat serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan beretika. Dari sudut pandang etika komunikasi, setiap pengguna media sosial termasuk influencer harus mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain. Popularitas seharusnya diperoleh melalui karya dan konten yang positif, bukan dengan mencari sensasi atau memanfaatkan orang lain demi viral. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial secara bijak agar dapat memberikan manfaat serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan beretika. Mei, ngapain? Biasa ngerjain tugas kampus. Bosan. Biar aja, ada dekat datanya nih. Iya, ikut live. Itu, ayo kita coba live email. Kita juga. Iya. Ada masuknya itu. Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Udah lah, bentar. Sebentar ya. Nah, sebentar. Halo guys, selamat datang. Give. Tuh baca tuh komentar. Selfie cantik banget. Iya, nggak apa-apa. Aduh, cantik banget. Di mana? Di rumah ngerjain tugas. Imut banget. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Arya tuh lewat. Ajak lah. Ikut live ya. Live apa tuh? Biasa ya, kayak Iput, dapat gift. Kalian lupa sosial. Iya sih, tapi kan banyak orang yang kayak gitu, nggak apa-apa dong. Nah, sebagai influencer yang baik, kalian harus mengikuti etika dan filsafat komunikasi. Emang iya ya, terus ini yang ngajak-ngajak live, emang iya gitu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai influencer dan pansos serta hubungannya dengan etika dan filsafat komunikasi. Jangan lupa diingat ya.